Assalamualaikum. Selamat datang di channel Pintu Hidayah. Dalam kesempatan ini, kami ingin berbagi kisah masuk Islamnya Uskup Agung yang menggemparkan dunia. Martin John Mowaipopo memberanikan diri mengumumkan soal keislamannya. Di hadapan jemaatnya, Martin yang menjabat sebagai Uskup Agung ketika itu, mengumumkan ia meninggalkan Kristen untuk Islam. Momen ini terjadi pada tanggal 23 Desember tahun 1986, 2 hari menjelang Natal. Jemaat yang mendengar berita itu begitu terkejut. Bahkan, administratornya langsung bangkit dari tempat duduk, menutup pintu dan jendela. Ia mengatakan kepada para anggota gereja, bahwa pikiran sang uskup gusar dan telah gila. Bagaimana tidak, hanya beberapa menit sebelumnya, Mowaipopo mengeluarkan alat musiknya dan menyanyi begitu mengharukan bagi anggota gereja. Reaksi jemaat sama mengejutkannya. Mereka bahkan memanggil polisi untuk membawa sang uskup yang disebut gila itu pergi. Mowaipopo ditahan di sel hingga tengah malam, ketika Syekh Ahmed Syekh, orang yang mengakuinya masuk Islam datang untuk menyelamatkannya. Sebelum menjadi Muslim, Mowaipopo pernah menjadi Sekretaris Umum untuk Afrika Timur di Dewan Gereja-Gereja Dunia, yang meliputi Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, dan bagian-bagian dari Ethiopia dan Somalia. Di Dewan Gereja, dia bercampur baur dengan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan dan Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Seorang reporter Al-Qolam, Simpiwe Sesanti, kemudian menceritakan kisah hidup Mowaipopo. 2 tahun setelah kelahirannya, keluarga Mowaipopo membaptisnya. 5 tahun kemudian, mereka menyaksikan dia dengan bangga menjadi altar boy, seseorang yang membantu anggota pendeta di gereja. Keluarga begitu bangga ketika melihatnya membantu menteri gereja, mempersiapkan tubuh dan darah Kristus. Pikiran sang ayah dipenuhi dengan ide-ide untuk masa depan putranya itu. Ketika saya berada di sekolah asrama, kemudian, ayah saya menulis kepada saya, menyatakan dia ingin saya menjadi seorang imam. Dalam setiap surat, dia menulis ini, kenang Mowaipopo, dalam artikel di laman Islamweb. Namun, Mowaipopo memiliki ide sendiri tentang hidupnya, ia bergabung dengan kepolisian. Namun pada usia 25, Mowaipopo menyerah pada kehendak ayahnya. Tidak seperti di Eropa, di mana anak-anak dapat melakukan apa yang mereka kehendaki setelah usia 21 tahun, di Afrika, anak-anak diajarkan menghormati kehendak orang tua mereka di atas kehendak mereka sendiri. Putraku, sebelum aku menutup mataku, mati, aku akan senang jika kau bisa menjadi pendeta, begitulah kata ayahnya pada Mowaipopo. Nasihat sang ayah kemudian mendorongnya melangkah ke Inggris pada 1964, untuk mengejar diploma dalam administrasi gereja. Setahun kemudian, dia pergi ke Jerman untuk membuat gelar BA. Sekembalinya, setahun kemudian, dia diangkat menjadi penjabat pelaksana. Hingga kemudian meraih gelar master. Pada saat mengambil gelar doktor, Mowaipopo mulai mempertanyakan berbagai hal. Selama ini, saya hanya melakukan berbagai hal, tanpa bertanya. Saya mulai bertanya-tanya ada agama Kristen, Islam, Yahudi, Buddha, masing-masing agama yang berbeda mengklaim jadilah agama yang benar. Apa kebenarannya? Saya menginginkan kebenaran, ujarnya. Sejak itu, Mowaipopo memulai pencarian hingga ia menguranginya menjadi 4 agama besar. Suatu waktu, ia mendapatkan salinan Al-Quran. Ketika pertama kali membuka lembaran Al-Quran, ayat-ayat yang pertama ia temukan adalah surah Al-Ikhlas. Katakan, dialah Allah, yang esa dan satu-satunya, Allah, yang abadi, mutlak, dia tidak beranak, juga tidak diperanakan, dan tidak ada yang seperti dia. Demikian Mowaipopo coba mengingatnya. Saat itulah, benih-benih Islam mulai tertanam untuk pertama kalinya. Dalam menyimpulkan tesis doktoral, saya mengatakan demikian. Saya tidak peduli apakah mereka memberi saya gelar doktor atau tidak, itu adalah kebenaran dan saya sedang mencari kebenaran, kata Mowaipopo. Dalam pikiran itu Mowaipopo memanggil Profesor Van Burger. Kala itu, ia menutup pintu dan menatap mata sang profesor. Mowaipopo lantas bertanya, mana yang benar dari semua agama di dunia? Sang profesor menjawab, Islam.
Mowaipopo lantas bertanya, kalau begitu, mengapa kamu bukan seorang Muslim? Profesor menjawab, pertama, saya membenci orang Arab, dan kedua, apakah Anda melihat semua kemewahan yang saya miliki? Apakah Anda pikir saya akan menyerahkan semuanya untuk Islam? Ketika saya memikirkan jawabannya, saya berpikir tentang situasi saya sendiri juga, kenang Mowaipopo. Kala itu, yang terlintas dalam imajinasinya adalah misinya dan hartanya, seperti mobilnya. Dia berpikir dirinya tidak bisa memeluk Islam dan selama 1 tahun lamanya dia melupakannya. Namun kemudian, mimpi menghantuinya, ayat-ayat Al-Quran terus muncul, orang-orang berpakaian putih terus berdatangan, terutama pada hari Jumat, hingga dia tidak tahan lagi. Hingga akhirnya, pada tanggal 22 Desember tahun 1986, dia secara resmi memeluk Islam. Mimpi-mimpi itu yang membimbingnya untuk masuk Islam. Mowaipopo meyakini bahwa mimpi bukan tahayul. Tidak, saya tidak percaya bahwa semua mimpi itu buruk. Ada yang memandu Anda ke arah yang benar dan yang tidak, dan mimpi-mimpi ini, khususnya, membimbing saya ke arah yang benar, kepada Islam, katanya. Karena keputusannya memeluk Islam itulah, gereja menyita rumahnya dan mobilnya. Istrinya pun harus mengepak pakaiannya, mengambil anak-anaknya dan pergi. Mowaipopo menjamin sang istri tidak diwajibkan untuk menjadi seorang Muslim. Ketika Mowaipopo pergi kepada orang tuanya, mereka juga telah mendengar cerita tentang langkahnya. Kala itu, sang ayah justru memintanya mencela Islam. Sementara sang ibu mengatakan dia tidak ingin mendengar omong kosong dari Mowaipopo. Namun begitu, Mowaipopo mengungkapkan perasaannya bahwa dia telah memaafkan orang tuanya. Sebab, dia akhirnya bisa menemukan waktu untuk berdamai dengan ayahnya sebelum sang ayah meninggal. Mereka hanya orang tua yang tidak tahu. Mereka bahkan tidak bisa membaca Alkitab, yang mereka tahu hanyalah apa yang mereka dengar dari pendeta yang membaca, ungkapnya. Setelah meminta untuk menginap 1 malam, pada hari berikutnya, ia memulai perjalanannya ke tempat asal keluarganya, Kiela, di dekat perbatasan antara Tanzania dan Malawi. Orang tuanya telah menetap di Kilosa, Morogoro. Setelah melakukan perjalanan panjang, Mowaipopo kini memulai kehidupan yang baru. Ia mulai mencari nafkah sebagai pemotong kayu dan mengolah tanah beberapa orang. Selain pekerjaan demikian, Mowaipopo juga aktif berdakwah Islam.